orang tua meskipun satu kota sekarang agak susah, apalagi yang luar kota karena nggak boleh mudik gitu kan. Jadi banyak hal yang sekarang bikin orang pegel, bikin orang stres, udah gitu paranoid. Ya jadinya jadi stres, jarang keluar, penghasilan berkurang, ditagih debt collector, kemudian nggak bisa ketemu silaturahmi, nggak bisa kongko gitu kan, makin stres, makin down, akhirnya imun makin turun. Udah gitu yang biasanya olahraga pagi, biasanya ada car free day, yang biasanya jalan-jalan, gerak kurang, kena matahari kurang, di rumah terus, akhirnya makin ngedrop lagi. Nah justru yang kayak gini yang bahaya gitu kan. Nah salah satu kenapa topik ini diangkat adalah waktu itu sekitar beberapa minggu yang lalu tokoh public figure ya, itu Bapak Ari Ginanjar, pendiri ISQ, dia posting di Instagram menceritakan bahwa stres itulah yang bikin COVID itu mudah menjangkit kita gitu kan. Faktanya adalah banyak anak kecil yang jarang terkena positif corona, karena dikatakannya bahwa anak kecil itu adalah jarang stres, sedangkan orang tua, orang-orang dewasa yang sudah bisa baca berita-berita, kadang berita nggak benar, kadang berita hoax, akhirnya paranoid, stres, punya cicilan banyak gitu kan, imunnya turun, dan itu lebih banyak terjangkit sama corona. Itu sih asal mulanya gitu kan. Dan dia bercerita bahwa hati-hati kalau kita memfilter berita, kita jangan asal nerima berita yang nggak bagus, bikin kita takut, akhirnya kita makin pusing. Oke, nanti sambil menunggu nih kita coba undang lagi Dokter Diah Novitanya. Oke, sebentar. Dokter Vita, ada sinyal. Sebentar ya. Oh, barusan dapat info nih, telat beberapa menit sedikit aja. Oke, buat beberapa teman yang udah online bareng saya, mungkin bisa ketik dulu pertanyaannya. Jadi kalau kemarin di Instagram yang pertama ya dan kedua itu banyak teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab, mending sekarang nanya duluan deh. Nanti saya tulis, saya rangkum, nanti pas dokter kita mulai, jadi saya nggak banyak ngomong lagi, tinggal ngejawab pertanyaan teman-teman. Oke, nah saya juga punya banyak pertanyaan nih. Pertanyaannya nih, coba ya. Buat mancing-mancing teman-teman kebayang, kayak ngapain stres gitu kan, gue baik-baik aja nggak stres gitu kan. Gak taunya ternyata banyak juga loh orang yang nggak sadar kalau dia stres. Dan kadang-kadang orang tua juga nggak tahu kalau anggota keluarganya atau anak remajanya ternyata lagi stres gitu kan. Karena kita nggak tahu ilmu itu, akhirnya kita santai aja, nggak taunya boom gitu kan, menjadi sesuatu yang komplikasi penyakit gitu kan. Jadi ini mesti tahu nih Kak, saya ada beberapa pertanyaan yang saya tampung gitu kan, pengen nanya ke dia saya pribadi. Tapi kalau teman-teman udah mulai duluan bertanya, ya saya akan coba mundur supaya waktu yang kurang lebih 30-40 menit ini bisa kita manfaatin buat teman-teman yang ingin bertanya gitu kan. Nah kalau saya ingin nanya tuh misalnya gini, kayak kan kebetulan kan orang tua saya punya darah tinggi, saya akui kadang-kadang suka tiba-tiba tensi dikit naik gitu kan, istri saya suka ngademin saya kalau lagi marah gitu kan. Nah itu kalau orang yang punya turun darah tinggi itu gimana sih implikasi terhadap stres gitu kan, seberapa parah gitu kan. Nah kemudian saya juga pengen tanya, kalau untuk meredam stres di luar samping dari masalah hati harus tenang, harus sabar, harus ikhlas, menerima keadaan gitu kan, ada nggak sih kayak semacam tambahan atau semacam intervensi dengan bantuan obat-obatan atau makanan yang bagus supaya kita secara dari dalam maupun dari luar, dari hati itu bisa terjaga dan nggak terlalu stres berat lah gitu kan. Kebetulan banyak teman-teman dan saya juga pernah bekerja di Jakarta selama kurang lebih 4-5 tahun. Kemudian kita bawa mobil setiap pagi, paling cepat kalau ke Jakarta itu paling 1 jam 10 menit atau 1 jam setengah, kalau lagi suwe-suwenya 2 jam setengah. Kemudian marah-marah ngebukin kesel gitu kan, macet, kena telat meeting gitu kan, misalnya pukul-pukul setir telat gitu kan, jadi stres. Di sini kayaknya panas nih, nah itu kan bahaya tuh kan. Nah saya pengen tanya itu supaya mengurangi bagaimana gitu kan. Kata orang sih harus sabar, tapi kan kita telat meeting gitu. Oke, nih sudah bergabung nih, alhamdulillah nih. Akhirnya saya. Oke, kita panggil Dokter Vita dari Mbak Rati Zanur.
Oh iya, terima kasih. Sama itu, saffronnya. Saffronnya, botolnya. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter kita sudah bisa. Ganti background sekarang. Ganti background sekarang. Iya, di luar. Oh, sekarang di luar. Jadi nggak biru-biru lagi ya. Nah, tapi bajunya sama. Ini gimana sih? Wah, kacau. Bukan janjian ya. Yang botolnya saffron, yang botolnya. Tanya Elis yang botolnya saffron. Yang jelly jar. Sorry. Ini kita lagi tadi udah pembukaan, dokter. Ini kan kita ngebahas soal stres. Kenapa sih ngebahas stres gitu kan? Ya karena katanya salah satu pemicu imun turun itu juga gara-gara stres ya, benar ya, Dok ya? Iya, benar. Tadi saya udah ini nih, kalau kemarin kan saya coba mancing-mancing pertanyaan. Sekarang sambil menunggu dokter kita tadi kurang lebih 3 menit ya, saya udah coba beberapa pertanyaan. Saya pengen coba mendahulukan teman-teman yang bertanya, jangan sampai kayak kemarin. Akhirnya ada sekitar 5 orang penanya yang nggak terjawab gara-gara terlalu banyak saya ngomong. Oh, oke. Kita mulai aja mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabung. Mungkin buat teman-teman yang udah follow Instagram Area Herbal, udah banyak lihat postingan kita. So, ini adalah Instagram Live yang ketiga. Gitu, yang pertama kita ngebahas soal apa itu, Dok? Ya, saya lupa yang pertama tuh. Pertama yang pandemi ya, corona. Soal imunitas juga ya, sama ya. Imunitas. Oh ya, katanya puasa itu bisa turun imunitas, benar apa enggak? Puasa. Sehat. Yang kedua, penyakit-penyakit yang sering muncul itu bersama dokter kita, Dita Fautia Esham. Ketiga kita bahas problem soal stres berhubungan sama imun turun dan gimana cara mencegahnya. Ada nggak pola-pola perilaku atau dari dalam konsumsi bahan apa yang bisa bikin kita untuk tetap cool lah gitu kan, nggak stres. Oke nih dokter kita langsung mulai aja nih dari beberapa pertanyaan ya. Iya, silakan. Supaya nanti pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kejawab semua lah, kita cover lah. Karena kita ulangi lagi, seperti IG Live yang dulu-dulu juga, kita ada hadiah THR berupa gift voucher belanja di Area Herbal buat yang sudah hadir partisipasi, yang sudah komen dan tag 3 temennya. Tag 3 temennya di sini, bukan di status yang ini, status yang tentang IG Live hari ini. Oke, sudah ada Mbak Ratiza Nur. Oke, ada Mbak Rohayati. Oke, mana? Saya langsung ke Alfa Desta bergabung. Terima kasih Desi Kurnia, Silalahi Ferry. Terus saya dari atas dulu ya. Titipannya ya Pak Usda mudah-mudahan terjawab. Ada titipan pertanyaan ya. Kira-kira ada makanan yang harus dihindari nggak ketika kita lagi rentan kena stres, atau makanan apa aja yang bisa mengurangi stres? Nah itu. Jadi kan ini siapa tadi yang nanya? Ratiza Nur. Izanur. Ratiza Nur ya. Jadi perlu diketahui dulu, stres itu kan banyak faktornya. Ada faktor eksternal, faktor internal. Sebentar, sebelah sana. Faktor eksternal, internal. Nah kalau faktor eksternal kan mungkin ada pengaruh dari sekarang banyak yang di PHK, kerjaan, atau mungkin dari keluarganya, ada masalah keluarga. Kalau internal itu biasanya dari dalam tubuh kita, seperti misalkan ada risiko penyakit kronis yang berkepanjangan, penyakit yang nggak sembuh-sembuh, itu juga bisa memicu. Nah, yang terakhir itu juga karena stres pasca trauma, artinya dia habis ada kecelakaan atau sesuatu yang menimpa dirinya, dia menjadi stres. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya apa ya tadi? Makanan apa yang harus dihindari? Ada nggak makanan? Kalau misalkan kita stres sendiri kan otomatis tubuh tuh lagi berperang untuk mengatasi stres itu sendiri. Jadi pada saat stres, tubuh itu ada reaksi mengeluarkan hormon, namanya hormon kortisol dan adrenalin. Otomatis kalau pada saat hormon ini keluar, organ-organ di dalam tubuh pun akan menjadi tidak teratur, artinya tidak berjalan dengan semestinya. Jadi kalau misalkan tidak berjalan semestinya, berarti fungsi dia sehari-hari untuk menjalankan perannya masing-masing di dalam tubuh itu akan kacau juga. Nah, otomatis bebannya menjadi berat masing-masing organ tubuh. Jadi kalau bisa hindari makanan yang memperberat kondisi tubuh untuk memproses lebih lama. Contohnya makanan yang ada proses pengawetan, makanan fast food,
makanan yang tadi diawetkan, fast food, terus makanan yang tinggi gula tinggi kalori. Kalau misalnya minuman bersoda, minuman berwarna, itu kan buat proses dalam tubuh, di ginjal dan hati itu kan jadi lebih berat. Gitu. Kalau misalkan mau makanan apa aja yang bisa membantu pada saat stres, lebih baik makanan-makanan yang tidak mengalami proses kimiawi, jadi makanan alamiah. Contoh yang paling kita butuhkan kan seperti banyaknya vitamin mineral dari sayur, buah, misalkan kayak selain sayur buah dari vitamin kayak herbal bisa dari kayak jahe, ginkgo biloba, itu semua banyak sih makanan-makanan alami yang memang menurunkan resiko terjadinya stres dalam tubuh. Gitu kayak kalau sayur sama buah kan kita kayak tahu buah banyak ya, kayak buah jeruk, buah jambu biji, stroberi, anggur, itu kan membantu. Kalau sayur-sayuran warna hijau. Kalau untuk makanan alami yang dari herbal bisa jahe, ginkgo biloba. Sekarang ada saffron, bisa juga gunakan saffron. Karena masing-masing itu punya banyak peranan. Kalau untuk kayak contoh kayak ginkgo biloba, dia di dalamnya ada suatu zat yang memang membantu menurunkan efek dari stres itu sendiri, menurunkan hormon kortisol. Kalau saffron itu biasanya berperannya, banyak penelitian sudah dilakukan, itu ternyata efek dari saffron itu sendiri sama seperti efek dari obat antidepresi, trisiklan namanya. Jadi ada obat antidepresi yang memang dipakai rutin untuk penderita depresi, itu ternyata efeknya sama seperti saffron. Jadi ada beberapa praktisi kesehatan yang memilih menggunakan saffron karena ini kalau orang depresi kan bisa kadang timbul kadang enggak kan ya, bisa pemicunya bisa ada on off. Jadi daripada mereka menggunakan obat kimia, jadi disarankan untuk menggunakan yang penelitian terbaru menggunakan saffron. Itu kemarin ada penelitian yang baru saya baca, 30 mg saffron per hari itu efeknya sama kayak menggunakan obat antidepresan trisiklan. Jadi 30 gram itu sekitar 15 helai dari saffron itu bisa membantu. Jadi sekarang banyak penelitian sih yang sudah ditemukan untuk jadi tidak tergantung dari, terutama ada beberapa penyakit yang memang tergantung oleh obat, ada beberapa penelitian yang memang membantu kita konsumsi bahan alami. Pas banget ya itu. Tadi berapa kali tuh ngomong saffron kan sekarang hadiahnya ini adalah gift voucher untuk dapat saffron. Alhamdulillah. Ya, jadi memang saffron ini memang lagi naik daun, gitu kan, banyak banget manfaatnya, bisa untuk meredam penyakit PMS, kemudian buat pencernaan. Iya, sebagai anti nyeri. Juga yang susah tidur, kemudian yang suka stres, mood, gitu kan. Memang hadiahnya itu adalah mendapatkan saffron. Nah, ini sudah kita siapkan nih. Sekali minum 3 helai ya? Ya, ini buat bikin air segini 3 helai. Dan bisa reload aja, kalau misalnya habis, isi lagi. Jadi kurang lebih 1,5 liter. 3 helai itu 1,5 liter. Buat konsumsi. 3 helai 1,5 liter. Ya, kurang lebih. Ya, ini kan 600 ml. Jadi jualan. Karena pertanyaannya kan makanan apa yang dihindari agar kita rentan dari stres, gitu kan. Nah, sebenarnya, sebelum kita masuk lebih jauh, ini ada pertanyaan nih. Stres itu apa sih? Stres itu apakah jenis penyakit atau keluarannya gitu? Karena misalnya stres itu kan misalnya kayak kita tiba-tiba marah-marah atau kita nggak jelas, tiba-tiba kayak ngerasa tertekan atau gimana, itu gimana coba? Stres itu gimana sih? Jadi stres itu kayak refleksi dari tubuh, kayak contoh misalnya kita ada penyakit, antibodi kita membantu untuk mencegah si paparan bakteri atau virus, untuk mencegah dia lebih membuat si tubuh jadi kena penyakit itu. Kalau stres itu sendiri kan jadi efek dari tubuh, dampak dari tubuh setelah terpapar yang tadi faktor eksternal yang memicu stres itu sendiri atau faktor internal. Karena kita punya tubuh, kalau misalkan ada sesuatu yang membuat kita tertekan, cemas, takut, itu otomatis hormon di dalam tubuh itu yang kortisol itu akan keluar gitu. Jadi gimana caranya supaya hormon kortisol ini dihambat oleh hormon endorfin. Hormon endorfin kan untuk mengurangi hormon kortisol, jadi dia bisa menekan hormon kortisol gitu. Jadi gimana caranya kita bisa otomatis kalau misalkan kita ada tertekan, cemas, kecewa, atau
sedih itu pasti akan keluar hormon kortisol kita. Nggak boleh, itu dalam nggak boleh keadaan keluar itu rumah gitu ya, nggak boleh keluar rumah, ya mungkin penghasilan turun, debt collector, ya penghasilan. Ya, itu kan pasti memicu keresahan, kecemasan, itu pasti otomatis di dalam tubuh kita hormon kortisol itu akan keluar gitu. Gimana caranya agar si hormon kortisol dan hormon adrenalin ini akan menurun, jadi hormon endorfin yang akan meningkat gitu. Karena kalau hormon kortisol naik, hormon adrenalin naik, otomatis kita keluarnya dampaknya pertama dari fisik ya. Ya tadi orang mungkin cenderung untuk murung, terus dari tanda-tanda vital dia frekuensi denyut jantungnya meningkat. Kalau kita kayak stres itu sendiri mempengaruhi jantung banget, jadi jantung detaknya lebih kencang, lalu pembuluh darahnya itu akan melebar. Oke. Ya, pembuluh darah jantung akan melebar. Otomatis kalau pembuluh darah jantung melebar 30-40% bisa meningkatkan tekanan darah tinggi gitu. Tapi sebenarnya itu untuk sementara sih, tidak tetap. Gimana caranya si stres ini berjalan secara sementara, tidak berkelanjutan hingga menjadi seseorang menjadi depresi. Nah, oke. Sip. Nanti tadi ada pertanyaan sih, sebenarnya stres itu apa sih, marah-marah kah, dada sesek kah, atau misalnya nggak bisa tidur kah gitu kan? Gitu ya. Itu kan gejalanya kan. Oh, itu gejalanya ya? Termasuk kayak marah-marah, sesak napas gitu ya? Orang kan berbeda-beda gimana cara dia mengeluarkannya dari tubuh kan, maksudnya gimana dia berdampak dari tubuh itu kan berbeda-beda efeknya. Ada yang biasa aja, ada yang murung diem aja, ada yang ekspresinya marah-marah, ada yang nangis. Jadi beda-beda, nggak setiap orang itu sama untuk stres yang sama, tapi misalkan kayak masalahnya sama, mungkin stres yang dialami bisa berbeda-beda, keluaran dampaknya beda-beda. Berarti kalau misalnya ada emak lagi repot di rumah marah-marah ke anak terus, mungkin gak stres kali ya? Nah, itu ya, ya anaknya kan sekolah juga di rumah, banyak pekerjaan, banyak PR. Terus ibunya juga yang bekerja memang work from home juga kan bagi waktu, itu juga bisa buat sama-sama stres ya. Anak stres, ibunya marah-marah, ibunya juga stres, banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Karena stres, imun jadi turun, akhirnya gampang kena COVID ya, itu bahaya banget ya. Itu dampak berkepanjangan yang kalau misalnya tidak diatasi dengan baik gitu. Ya. Oke nih, kita lanjut pada berikutnya. Ada Silalahi Ferry. Jangan mengalami stres yang mengganggu efek pola tidur kita, itu bagaimana caranya? Dan apa benar pola tidur kita nggak teratur pengaruh sama naiknya berat badan kita? Sebenarnya gini, pada saat kita kan disarankan untuk tidur 8 jam sehari kan. Kalau kita punya stres, artinya kan di pikiran kita ada sesuatu yang memang belum terpecahkan. Ada satu masalah yang menggantung yang memang kita belum bisa tangani, otomatis pada saat kita tidur pun tidak tenang. Artinya mengurangi durasi dari waktu tidur. Mungkin sebenarnya dia udah ngantuk tapi nggak bisa tidur. Itu bisa pengaruh juga. Sedangkan pada saat tidur, itu peran buat imunitas sel-sel tubuh kita yang harusnya istirahat, sel-sel rusak yang dalam tubuh itu diganti sel-sel baru. Otomatis imunitas itu terbantu pada saat kita tidur gitu. Nah biasanya orang yang korelasinya itu nggak bisa tidur, terus berat badan meningkat, itu lebih ke pada saat kita tidur ada hormon leptin. Itu hormon leptin itu hormon untuk merangsang nafsu makan. Jadi si pada saat kita tidak tidur itu terganggu nih hormon leptinnya, jadi otomatis pengennya bawaannya makan terus kayak gitu sih. Tapi nggak semua orang sih, ada juga yang memang kalau orang stres justru nggak mau makan juga ada, jadi malah nafsu makan terus juga. Susah makan. Jadi sebenarnya tidur ya. Jadi sebenarnya nggak bisa disamaratakan. Tapi memang ada beberapa orang yang jadinya biar dia untuk mengalihkan stres itu hormon leptinnya bekerja, jadi nafsu makannya itu meningkat, dia makan terus dengan kan orang stres itu cari kenyamanan kan, dengan dia makan dia mungkin nyaman, jadi perasaan pikirannya itu menghilang secara sementara, jadi dia atasi dengan makan aja gitu buat memberi dia rasa kenyamanan. Oke. Nih, tadi ada saya beberapa pertanyaan titipan dari emak-emak di tim kami gitu kan. Tanya kita dong, kita kan emak-emak nih, sebenarnya stres itu apakah hanya pada orang dewasa saja atau sama anak juga terjadi? Terus gejalanya gimana sih supaya kita tahu dulu nih anak kita lagi stres nih, kan sering di rumah nggak bisa kemana-mana, PR banyak di rumah, seperti itu kan ya anggota DPR gitu, jangan kasih PR ke anak-anak di rumah gitu kan. Bisa nggak kita mendeteksi kita kalau lagi stres kayak gimana, kalau dewasa, kalau anak kayak gimana? Karena kan khawatir gitu, kata penelitian yang tadi sebelum dokter kita gabung, Ari Ginanjar, pendiri ISQ, pernah heboh tuh dia posting bahwa katanya
yang terpapar COVID itu justru gara-gara orang stres. Banyak orang yang paranoid, stres, akhirnya imunnya turun, itu malah gampang banget untuk jadi positif COVID katanya gitu kan. Nah ini kan korelasi sama zaman sekarang nih, gimana nih, terutama gejalanya dan kalau anak? Kalau tadi yang dewasa kan tadi aku bilang dia pasti ada gejala pertama yaitu tadi ada perubahan dari ritme jantung, jadi dia jantungnya berdetak lebih kencang, terus sesak dada terasa sesak, terus lebih murung, sedih. Nah kalau anak-anak sebenarnya kalau ibunya notice itu ada perubahan pada anak-anak terlihat sama murung atau memang tidurnya susah, biasanya tidurnya gampang, tidurnya jadi susah, uring-uringan yang pertama. Kalau anak tuh lebih kayak cranky, lebih uring-uringan. Kenapa ya? Karena kan anak yang memang biasanya, terutama anak yang usia 3-4 tahun kan biasanya senangnya mainnya aktivitas di luar. Contohnya kalau misalkan 3 tahun kan dia udah masuknya playgroup ya. Playgroup kan lebih banyak bukan belajar. Lebih banyak dia aktivitas motorik, main-main keluar. Sekarang nggak boleh keluar rumah. Jadi mungkin itu memang bisa memicu dia rasa. Jadi sebenarnya kita bisa atasi sih. Kita bisa tanya sih kenapa, sedih kenapa. Ada yang bisa dari gambar, suruh gambar, ada gambar dari gambar juga kelihatan misalkan anaknya kenapa gambarnya ini sedih kenapa, terus atau juga bisa tanya adik kasih gambaran apa yang orang smile terus orang yang murung, itu nanti mau pilih yang mana, warnain yang mana, misalkan dia warna yang murung tanya aja kenapa. Terus misalkan kalau itu anak yang 3-4 tahun, kalau misalkan anak yang udah sekolah dasar sebenarnya sih kita nggak bisa ekspektasi ya. Iya. Jadi sekarang kan sistem pembelajarannya itu jadinya di rumah. Otomatis kan sebenarnya ini kejadian luar biasa yang memang guru pun baru pernah mengalaminya, anak pun baru pernah mengalaminya. Jadi sebenarnya nggak boleh diforsir untuk bisa memenuhi timeline dari sekolah gitu. Harusnya bisa juga sih sama-sama diskusi dengan pihak sekolah agar, karena kan pembelajaran pun berbeda, orang tua sendiri kan tidak tahu materi yang sebenarnya yang memang harus diajarkan seperti apa. Kalau langsung itu anak bebannya terlalu itu, jadi bisa nggak perlu terkejar oleh timeline waktu sih. Jadi berikan kesempatan pada anak untuk bisa adaptasi terlebih dahulu, jangan semuanya dipaksakan dengan begitu cepat. Jadi orang tua pengen cepat, kenapa sih nggak bisa? Padahal sebenarnya anaknya juga adaptasi. Ini kan dia pertama nggak ketemu sama temen-temennya, lebih baik di rumah. Pembelajaran juga beda, mungkin lewat aplikasi sekarang kan, aplikasi terus kirim soal di lewat aplikasi. Jadi semuanya butuh adaptasi, jadi tidak boleh dipaksakan, butuh waktu. Jadi sama-sama semuanya saling menenangkan diri. Kalau memang ibunya anaknya banyak, terus anaknya semuanya sekolah, misalkan anaknya dua-duanya sekolah, ibunya juga kerja, sebenarnya butuh waktu. Jadi sama-sama saling ngomong ke anak juga pada saat ibunya dalam keadaan hati tenang gitu sih. Jadi kalau misalkan ibunya merasa dia mau mengajar anaknya berasa pengennya marah-marah, minggir dulu aja, relaksasi. Wudu. Kalau kata Islam wudu dulu. Wudhu dulu, relaksasi, istighfar. Jadi kalau udah dalam keadaan tenang baru bisa nerima, karena anak pada saat kita marah-marah pun nggak akan terima apa-apa, nggak akan mau terima, nggak akan masuk ke dalam. Ibu, itu anak lo ya, anak dokter ya. Iya anaknya dokter ya. Nih kalau ibu berarti kalau anaknya tiba-tiba jadi pemurung, terus suka gambar-gambar nggak jelas ya, kemudian moodnya, termasuk marah-marah nggak sih? Marah-marah juga. Iya, cranky, marah-marah. Itu juga termasuk juga ya? Masuk. Nah, itu solusinya kalau gitu apa? Kita dingin aja atau kita ajak? Sebenarnya kalau misalkan dia lagi marah-marah, kita mau kasih nasihat juga nggak akan masuk sih. Jadi duduk aja ya, tunggu sampai dia tenang, terus tanya kenapa. Kalau misalkan dia lagi nangis, ya udah diemin dulu aja sampai dia udah tenang, sama-sama tenang, baru ditanya kenapa gitu. Kalau kayak misalkan es krim gitu, coklat, itu ngaruh nggak sih? Kayak coklat juga bisa dimakan apa? Ya dikasih reward ya, boleh nanti setelah anaknya tenang mau apa, mau makan dulu, misalkan dia ada pekerjaan PR atau apa, mau makan dulu atau apa, kalau sekarang lagi puasa ya, kalau lagi nggak puasa boleh nanti mau makan apa, es krim atau apa. Biasanya sih dikasihnya yang sesuatu yang bikin dia moodnya bagus sih. Kalau misalnya dia kayak anakku nih, dia pengennya coki-coki ya, ya ada gambar hadiahnya, jadi ya udah nanti kalau misalkan itu dibeliin, nanti udah dapat hadiahnya itu baru dia mau ngelakuin sesuatu. Oke. Kita masuk pertanyaan berikutnya. Ini saya mau tanya juga masalah saffron. Manfaat utama dari saffron itu apa?
alasannya kenapa saffron ada berbagai macam grade dan mau cara memilih saffron yang paling bagus bagaimana. Ini spesifik banget ya. Kalau cara memilih saffron mungkin Bapak Wusda lebih tahu. Oke. Ini tim product development Aroyal Herbal nih mesti kejelasin seharusnya. Iya, kalau aku bisa jelasinnya mungkin ya memang saffron baik banget penelitian yang tadi dibilang. Dia sebagai antidepresan, anti nyeri untuk PMS. Terus oksidannya kan juga tinggi kan. Terus bisa juga buat kulit loh, bisa untuk efek menghambat efek penuaan dini juga bisa. Banyak banget jurnalnya, jurnal tentang saffron. Jadi memang kalau dari medis sendiri kan, dokter sendiri kalau misalnya mau merekomendasikan sesuatu juga harus lihat dari jurnal medisnya kan. Ya. Jadi itu valid tuh ya. Kita kan di Aroyal Herbal jualan saffron nih. Kita kan melihat banyak klaim lah, klaim bisa A, B, C gitu kan. Jurnalnya ada berarti itu lengkap ya, bener ya? Maksudnya banyak. Karena salah klaim ya. Cuman mungkin belum populer aja di Indonesia ya, belum populer ya. Nanti kalau udah populer, siap-siap lah dibeli di Aroyal Herbal. Itu mungkin ya, Silalahi Ferry, sorry karena ini dokter kita ini adalah dokter umum, adalah gestar tamu kita, jadi bukan product development-nya yang ngerti detailing soal produk kita gitu kan. Nanti mungkin bisa googling atau nanti kita kasih artikel yang gitu kan. Nah ini ada pertanyaan dari Sulistia, itu dok, kalau timbul banyak jerawat itu termasuk dampak stres juga nggak sih? Oh iya, jadi kan tadi salah satunya ke di tubuh kan ya, ke dia bisa jadi detak jantung meningkat, terus jadi itu tadi bilang, nah ini bisa juga ke kulit bisa jadi kulitnya jadi lebih kering atau misalnya jadi jerawatan, itu bisa sih memicu. Jadi karena itu kan hasil dari perubahan hormon yang tidak stabil. Nah, itu bisa membuat pengeluaran hormon testosteronnya juga jadi tidak seimbang, jadi keluarannya jerawat gitu sih. Berarti bisa dibilang orang-orang ganteng itu yang mukanya bersih-bersih jarang stres ya? Enggak juga. Kan ada beberapa orang yang memang terpicu, kayak contohnya misalnya hormon testosteronnya meningkat, jadi atau enggak pengeluaran sebumnya meningkat, jadi dia menghambat pori-pori, jadi munculnya jerawat. Terus udah gitu dia jarang bersihin, jadinya muncul ada bakteri kayak gitu sih. Oke, sip. Tadi saya ada pertanyaan yang saya simpan juga nih. Kalau stres itu kan gimana ya? Depresi, kemudian tertekan, cemas, kemudian kadang marah-marah. Nah, sebenarnya ada korelasi nggak sih antara kita yang kalau orang Muslim ya grateful, bersyukur, gitu. Kemudian kita yakin takdir kita udah yang terbaik dari Allah gitu kan, jadi kita lebih tenang gitu kan, meskipun pemicunya banyak nih, pemicunya ya dikejar debt collector, cicilan, macam corona nggak boleh kemana-mana, tapi kita bersyukur dan takdir terbaik buat kita. Jadi kalau misalkan grateful sendiri kan ya bersyukur, ikhlas kan, itu bisa sih. Tadi aku bilang masing-masing orang kalau kena stres itu dampaknya berbeda-beda. Nah, bisa dampaknya berbeda-beda. Kalau misalkan dia dampaknya sendiri, dia mengatasi dengan ini memang bukan cobaan yang harus dijalani dengan ikhlas, dia akan efek stres yang munculnya bisa ditekan, hormon kortisol bisa ditekan, justru dia merasa legowo, ikhlas, grateful, jadi hormon endorfinnya jadi meningkat. Bisa kan masing-masing orang efek di tubuhnya dan cara mengatasinya bisa berbeda-beda. Berarti Islam mengajarkan bersyukur dan ikhlas ya, itu salah satu juga treatment supaya nggak gampang stres dan akhirnya imun tetap dalam kondisi yang optimal gitu kan. Nah sekarang dari sisi perasaan dan sisi kitanya ya sebagai tubuh lah gitu kan, hardware-nya. Tapi dari sisi dalam nih, kalau misalnya dari sisi medis itu obat-obatan ya kan, kalau di luar negeri itu banyak banget tuh laku tuh obat-obat antidepresan, susah tidur. Nah itu gimana sih, ada efek sampingnya nggak sih? Kemudian kalau obat alami kayak gimana obat alaminya? Kalau misalkan udah antidepresan itu kalau sudah depresi, tapi kalau misalnya dalam tahap stres, kan depresi beda. Kalau stres yang berkelanjutan tidak diatasi dengan baik bisa jadi depresi. Depresi bisa meningkatkan resiko bunuh diri atau orang jadi. Perbedaannya adalah kalau misalnya dia udah depresi, aktivitas sehari-hari itu dia tidak bisa menjalankan dengan baik. Artinya misalkan dia biasanya kerja
bagus performanya itu udah kacau tuh, udah nggak bisa berlaku, itu berarti dia udah depresi, udah tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Nah baru itu kita ya kasih dengan konseling terapi, biasanya ada namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Jadi fungsi kognitifnya itu diubah gimana caranya pola berpikirnya untuk mengatasi si depresinya itu sendiri. Kalau masih dalam tahap stres sih sebenarnya nggak perlu obat antidepresan. Pertama dari perlu pola hidupnya aja dirubah, terus olahraga cukup, olahraga kan meningkatkan hormon endorfin juga. Olahraga, oke. Konsumsi yang memang membantu untuk menurunkan efek stres itu sendiri, makanan yang tinggi antioksidan, dari sayur, buah, atau herbal-herbal alami yang tadi udah saya sebutkan. Lalu tidur cukup kita juga membantu. Kayak gitu sih, lebih ke kita penanganan lebih alami. Tapi kalau misalnya udah antidepresan, itu biasanya untuk yang udah depresi. Kalau untuk stres sendiri belum sampai dikasih obat antidepresan. Nah, kalau saya pernah baca artikel, kadang-kadang orang kita nih, atau orang timur sendiri, karena apa sih kebutuhan psikolog nggak sebesar orang bule ya. Karena kita nggak tahu nih, sebenarnya kita lagi stres apa enggak nih? Kita lagi depresi apa enggak gitu kan? Tiba-tiba meledak aja, tiba-tiba pengen bunuh diri gitu kan? Itu katanya bahayanya di situ. Kalau orang bule udah sangat terbuka dengan profesi psikolog ya. Nah itu kan. Terus yang berikutnya, iya maksudnya kayak tadi masalah kesadaran diri kita ngerti nggak sih kalau kita lagi stres apa enggak? Kan gitu. Atau juga dia mungkin malu ya kalau misalnya mau cerita kayak misalnya ke psikolog, ngapain malu, takutnya masalahnya malah dibuka-buka malah jadi malu, kan ada beberapa orang yang seperti itu. Terus termasuk kayak minum obat gini, kalau orang sampai butuh obat buat tidur itu sebenarnya lagi stres nggak sih? Kalau orang sampai itu biasanya kan biasanya kan kita stres nih. Pertama kan yang tadi aku bilang nggak bisa tidur. Mau tidur nggak bisa, mau ditidur-tidurin nggak bisa, mau ngantuk nggak bisa. Jadi otomatis dia pengen sesuatu yang bisa bikin tubuhnya tidur. Cara pintas biasanya orang pilihnya ya udah pada saat dia tidur kan dia nggak akan memikirkan masalahnya. Jadi dia pengennya tidur istirahat. Tapi sebenarnya nggak bisa. Jadi cara pintasnya mereka mau minum obat tidur seperti itu sih. Lebih ke tempatnya dia ngambil jalan pintasnya. Kalau terus-terusan misalnya kan tiap itu minum tiap kafein 320 hari minum dulu, nggak bagus ya? Nggak bagus, itu biasanya sih lama-kelamaan akan menjadi ketergantungan sih. Sebenarnya ada juga, itu kan sebenarnya kalau obat tidur itu anti sedatif kan isinya. Nah sebenarnya di makanan alami, di herbal juga ada madu. Madu itu sebenarnya anti sedatif. Oh madu juga bisa? Bisa. Jadi sebelum tidur konsumsi madu atau dicampur sama air hangat itu bisa bikin kita sedatif, jadi lebih bisa ngantuk, lebih tenang. Kalau nggak salah juga saffron bisa buat itu kan ya, saffron buat apa namanya? Tidur. Tubuh relax, buat bantu tidur juga ya? Orang yang insomnia juga bisa. Insomnia juga bisa ya? Nah gitu dia, sip. Oke, coba kita cek dulu. Pertanyaan lainkah? Dari Rofiki. Halo dok, kalau misal sulit tidur di malam hari, apa termasuk stres? Tapi nggak ada masalah apa-apa. Oh jadi, saya nggak punya pacar gitu kan, pacar udah dapat gitu kan, nggak ada masalah lain. Mungkin pola tidurnya aja kali ya, pola tidurnya kebiasaan malam. Jadi orang yang pola tidurnya kebiasaan malam, jadi ya tidur kurang dari 8 jam. Oh jadi kalau misalnya kayak Mas Rafiki ini dia nggak bisa tidur tapi sebenarnya nggak ada masalah, itu karena pola tidur doang ya? Jadi masalah aja timeline dia, timeline tidur dia jam berapa jam sekali gitu kan? Oh. Atau memang dia konsumsi kopi ya berlebihan. Kopi kan ada kafeinnya. Biasanya kan orang-orang yang orang-orang milenial sekarang kan suka minum kopi. Nah, kopi tinggi, bisa dia minumnya mungkin lebih dari 2 gelas sehari ya bisa meningkatkan itu. Nggak apa-apa bacanya. Jadi nggak mau tidur, jadi bikin dia susah tidur. Bukan karena soal stresnya ya, mungkin pola tidur atau ya udah di pangku aja, di pangku. Iya, halo. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya sayang? AA. Miral. Iya. Jadi jam sini ya. Oke, bentar lagi ya Bunda, 3 menit lagi sebelum penutupan. Ini ada 2 pertanyaan lagi dari Mbak Erni VW. Dok, saya ibu menyusui dan berpuasa. Sekarang ini agak susah tidur, dok. Konsumsi saffron bisa nggak, dok? Banyak yang tahu soal saffron nih. Saffron, lagi nanya. Oke.
menyusui itu nggak ada hambatan, itu tidak ada pengaruhnya untuk ASI. Maksudnya kalau misalnya mau minum nggak apa-apa. Misalkan ibu menyusuinya mau minum nggak apa-apa. Biasanya kan kalau ibu menyusui kan pola tidurnya juga jadi nggak teratur ya. Karena kan anak, terutama anak yang masih di bawah 6 bulan tidur minum ASI-nya kan dia tiap 3 jam sekali. Jadi malam pasti juga kebangun. Jadi untuk membantu dia meningkat daya tahan tubuhnya, lebih mudah tidur, lalap. Jadi pada saat anak tidur, ibu juga tidur, itu bisa dikonsumsi juga. Oke, jadi konsumsi saffron bagus ya untuk tidur, bisa bantu tidur ya. Menyusui. Dan nggak pengaruh ya, nggak ada efek sampingnya kalau pakai saffron ya. Hasil jurnal yang dokter baca ya. Terima kasih dokter nih, meskipun dunia medis kimiawi tapi baca-baca tentang herbal, makanya kita undang untuk membahas soal beberapa herbal. Oke, mungkin terakhir nih, sudah lebih dari 10 menit dari Uci Kelinci. Uci Kelinci, dok mau tanya, apakah mood swing atau emosinya cepat berubah itu dipengaruhi oleh hormon atau karena memang pola hidupnya kurang seimbang? Ini pertanyaan terakhir nih. Nah, pola hidup tidak seimbang dengan pengaruh dari hormon itu pengaruh juga sih. Jadi kalau pola hidup nggak seimbang kan intinya misalkan dia pertama dari makanannya aja nggak seimbang, makannya nggak teratur, tidak rutin olahraga, tidurnya kurang dari 8 jam. Nah itu bisa membuat pola hidupnya nggak seimbang, nggak teratur. Nah itu lama-kelamaan hormon dalam tubuh juga menjadi tidak seimbang. Artinya pengeluaran hormon-hormon yang harusnya sesuai dengan kapasitasnya jadi tidak beraturan. Otomatis bisa mempengaruhi juga. Misalkan hormon kortisolnya misalkan yang keluarnya berlebihan, hormon endorfinnya berkurang, itu bisa mempengaruhi mood swing, jadi gampang mudah marah, emosi. Mungkin yang dibilang hormon maksudnya remaja kali ya, hormon remaja yang suka tiba-tiba emosi, tiba-tiba meledak-meledak gitu kali ya? Dia lebih ke bukan stres ya, kalau remaja kan emang masa dia pertumbuhan, pubertas kan hormonnya juga memang tidak seimbang juga kan. Jadi dia iya, jadi makanya umur usia 15-17 kan dia lebih sudah stabil kan. Oke, sip. Gimana tuh Uci Kelinci? Semoga terjawab. Wah terima kasih dokter jawabannya dari Mbak Erni. Oke, terima kasih juga teman-teman yang sudah standby dan berpartisipasi. Dan buat teman-teman yang tadi udah nanya dan udah nge-tag 3 temannya di Instagram kita, nanti akan dapat produk saffron seperti ini. Nanti kita direct message ya, kita umumkan mungkin besok atau besok lusa. Ini sponsor dari Area Herbal gitu kan. Kita pengen memperkenalkan produk saffron. Mungkin nanti ada Instagram berikutnya kita akan bahas tentang saffron lebih jauh, karena manfaatnya nggak hanya buat stres aja ya, nggak hanya buat insomnia, tapi ada banyak manfaat yang lainnya gitu kan. Kalau emang ada permintaan ya, jadi kalau teman-teman pengen, dok kemarin ada minta dok bahas soal keputihan dong gitu kan dok, kita pengen bahas keputihan tapi ini sensitif nggak ya gitu kan gitu deh. Kan saya bukan dokter Boyke gitu, bukan dokter Boyke kan. Ada juga minta tanya soal masalah anak segala macam gitu, tapi kita tampung ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bertanya, tapi mungkin Ramadan ini kita udah close dulu, kita fokus mau ibadah. Nanti setelah Lebaran kita akan buka lagi. Dan buat teman-teman pengen topik dibahas topik apa, silakan komen di Instagram Area Herbal. Dan buat yang nanti akan kita pilih cek pemenangnya, tungguin besok ya, dan besok lusa. Oke, terima kasih Dokter Vita udah kasih sama-sama. Adik siapa nih namanya tadi? Dadah Om. Dadah. Makasih ya. Kuat puasanya ya sama. Oke, kita pamit dulu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.